Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Lingkar Perspektif. Baik, pada video kali ini kita akan membahas topik terkait 5 cara berhenti membandingkan diri dengan orang lain. Jika ingin hidup bahagia, maka jangan terlalu membandingkan diri dengan orang lain. Mengapa demikian? Karena ketika kita membandingkan diri dengan orang lain, itu akan membuat kita menjadi orang yang insecure. Ketika kita insecure, maka kita itu akan menjadi cemas, stres, dan depresi. Ketika kita cemas, stres, dan depresi, maka itu bukan malah membuat diri kita semakin baik, itu justru akan merusak kesehatan mental kita. Sehingga membandingkan diri dengan orang lain itu adalah hal yang sangat buruk sekali. Memang setiap orang itu memiliki yang namanya kekurangan dan kelebihan. Fokus kita adalah pada kelebihan kita. Apa yang menjadi kelebihan kita, upgrade di sana, perbaiki di sana, kembangkan di sana, perkuat di sana. Sedangkan apa yang menjadi kekurangan kita, apa yang menjadi kelemahan kita, jika bisa dirubah maka rubahlah, jika tidak bisa dirubah maka diterima. Tetapi jangan membandingkan diri kita dengan orang lain. Sehingga semakin kita tidak membandingkan diri dengan orang lain, semakin bahagia kehidupan kita. Semakin bahagia kehidupan kita, maka semakin mudah kita menjalani kehidupan. Semakin mudah kita menjalani kehidupan, maka akan semakin mudah kita mencapai yang namanya kesuksesan. Namun, sering sekali seseorang itu membandingkan dirinya dengan orang lain. Pertanyaannya adalah bagaimana cara agar kita mengantisipasi, mengurangi, atau bahkan berhenti untuk membandingkan diri kita dengan orang lain. Pada video kali ini yang akan kita bahas adalah ada 5 cara yang dapat kita lakukan untuk berhenti membandingkan diri kita dengan orang lain. Apa saja itu? Cara yang pertama yaitu adalah kurangi bermain sosial media. Sosial media akhir-akhir ini sering sekali dijadikan sebagai platform atau tempat untuk pamer, baik itu pamer status, pamer harta, dan sebagainya. Ketika orang lain pamer dan kita men-scroll di story kita, baik itu story WhatsApp, Facebook, dan Instagram, seringkali kita terlihat, kok orang sukses sih, kok orang punya ini sih, kok orang punya itu sih. Nah, itu yang membuat kita membandingkan diri dengan orang lain. Padahalnya apa yang diupload di dunia maya itu adalah palsu. Artinya ada begitu banyak perbedaan antara apa yang diupload di dunia maya dengan di dunia nyata. Artinya apa? Tidak mungkin orang di dunia maya itu mengupload yang buruk, pastikan yang baik-baiknya saja. Banyak pencitraan yang terjadi di dunia maya. Jadi kurangi bermain sosmed, kurangi scroll Instagram, WA, dan sebagainya. Agar apa? Agar kita tidak membandingkan diri dengan orang lain. Kemudian cara yang kedua yang dapat kita lakukan agar bisa berhenti membandingkan diri dengan orang lain adalah selalu bersyukur. Bersyukur atas apa yang kita miliki, bersyukur atas apa yang kita punya. Kita harus mampu merasa cukup. Mengapa demikian? Karena semakin bersyukur kita, semakin kita merasa cukup, maka semakin bahagia diri kita. Jika kita merasa tidak cukup, merasa kurang dari orang lain, maka kita akan cenderung merasa kurang terus tuh. Ketika kita tidak bersyukur, hal tersebutlah yang sering sekali menjadi faktor penyebab mengapa kita selalu membanding-bandingkan diri dengan orang lain. Kok orang lain gajinya lebih besar sih? Kok penghasilan orang lain begitu banyak sih? Kok orang lain sudah punya mobil sih di usia sekian? Kita tidak perlu membandingkan. Kita fokus jalani kehidupan kita, jalani yang terbaik, bersyukur atas apa yang dimiliki. Kemudian cara yang ketiga yang dapat kita lakukan untuk berhenti membandingkan diri dengan orang lain adalah fokus pada proses dan tujuan. Dalam menjalani kehidupan, seseorang itu akan sukses di waktunya masing-masing. Jadi jangan samakan, mungkin ada orang yang berhasilnya lebih cepat. Mungkin juga ada orang yang berhasilnya lebih lambat. Proses itu beda-beda. Nah, fokus kita adalah bukan pada seberapa cepat kita mendapatkan keberhasilan, bukan pada harus sama dengan orang lain, tetapi kita harus menikmati proses dan fokus pada tujuan kita. Mengapa demikian? Karena jika kita berhasil menikmati proses dan fokus pada tujuan kita, kita tidak membandingkan proses orang lain, maka kita pun akan mampu mencapai yang namanya keberhasilan. Nah, jadi jangan samakan proses kita dengan proses orang lain. Orang lain berproses dengan
timeline-nya sendiri, kita berproses dengan timeline kita sendiri. Mungkin waktunya berbeda, tetapi jika kita yakin pada proses dan fokus pada tujuan, kita juga pasti akan berhasil. Jadi poin pembahasan saya di sini adalah fokus saja pada proses dan tujuan, jangan bandingkan orang lain sukses duluan tuh. Kemudian cara yang keempat yang dapat kita lakukan untuk berhenti membandingkan diri dengan orang lain adalah pahami efek buruk dari membandingkan diri dengan orang lain. Efek yang paling buruk ketika kita membandingkan diri dengan orang lain adalah tidak bahagia dan tersiksa secara mental. Padahalnya jika kita tidak membandingkan diri dengan orang lain, maka ada begitu banyak perasaan bahagia yang kita dapatkan, yang kita rasakan dalam menjalani kehidupan. Itu efek buruknya tuh. Kemudian cara yang kelima yang dapat kita lakukan untuk berhenti membandingkan diri dengan orang lain adalah carilah lingkungan yang positif. Dengan kita bergabung pada lingkungan positif, maka lingkungan positif tersebut akan menjadi yang namanya support system kita dalam menjalani kehidupan, dalam menjalani karir, dalam mencapai kesuksesan, dalam mencapai kemajuan. Circle yang positif, lingkungan yang positif, itu mereka tidak menjadi penghambat kita dalam menjalani apa yang ingin kita tuju. Justru mereka bisa membantu kita, bisa mensupport kita. Kemudian mereka juga justru bisa menjadi tempat curhat kita, tempat kita untuk berkeluh kesah, tempat kita untuk berbagi, tempat kita untuk meminta motivasi. Bahkan mereka pun sering menasihati bahwa fokus saja pada proses, jangan fokus pada orang lain, jangan bandingkan diri kita dengan orang lain. Nah, kadangkala yang membuat kita membandingkan diri dengan orang lain adalah ketika kita salah berada pada yang namanya circle pertemanan. Circle pertemanan yang memburuk itu justru akan menghambat kita, akan membuat kita lebih membandingkan diri dengan orang lain. Tetapi circle lingkungan yang positif itu mereka mengajak kita untuk bisa terus berproses dan fokus untuk menjadi diri kita sendiri. Itu tadi terkait pembahasan cara berhenti membandingkan diri dengan orang lain. Demikian video kali ini, semoga bermanfaat.